Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Anda kembali bersama kami dalam program khusus Indonesia Memilih. Dan mengawal proses pencoblosan pada pemilu 2024, apa yang menentukan persentase partisipasi pemilih dapat tinggi? Lalu apa dampak jika angka golput ini tinggi? Pagi hari ini Saudara kita akan ulas bersama dengan Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 sudah hadir di studio, sudah ada Pak Arief Budiman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arief. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, saya lihat udah ada tandanya ya jarinya ya. Iya, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Populi Center, ada Mas Afri Madona. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Afri. Salam. Ya, dan juga ada peneliti indikator politik Indonesia, sudah ada Mbak Rizka Halida. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Saya ke Mas Arief dulu deh. Mas Arief, ini kan kalau kita lihat ya dari Litbang Kompas menyebutkan pada beberapa hari yang lalu bahwa partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini dirasa cukup tinggi, bahkan hampir 90%. Nah, kalau kita melihat di 2019 ini angkanya ini partisipasi pemilih juga cukup tinggi. Angka golputnya bahkan hanya 18. Nah, bagaimana sih kemudian meningkatkan partisipasi pemilih untuk ikut memilih khususnya di pemilu 2024 ini dari pengalaman Anda? Sebetulnya trennya naik turun ya. Ya. Jadi pemilu 99 itu tinggi. 2004 dan 2009 turun. Tapi 2014 dan 2019 naik lagi. Nah 2024 diprediksikan akan naik oleh Litbang Kompas 90. Nah faktornya tentu tidak tunggal, ya, banyak ya. Tapi di antara banyak faktor itu yang sering kali saya baca dalam beberapa literatur, sebetulnya tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja peserta pemilu. Jadi pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, itu kalau kinerja mereka bagus, biasanya pemilih juga bersemangat. Karena mereka merasakan betul, wah ternyata ada dampak positif bagi saya. Gitu. Maka dia mau memilih. Tetapi kalau banyak pemilih yang merasa kecewa dengan peserta pemilu yang 5 tahun lalu dia pilih, biasanya semangat mereka juga akan turun. Anda melihat di pemilu 2024 ini partisipasi pemilihnya juga begitu meningkat begitu atau seperti apa? Kita belum tahu ya. Nanti biar para ahli yang mengamati spesifik di situ gitu ya. Itu faktor pertama gitu ya. Yang lain adalah ya tentu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Apakah mereka tahu, paham kapan harus menggunakan hak pilihnya? Apakah pelayanan terhadap mereka untuk bisa menggunakan hak pilihnya cukup mudah? Jadi nggak sulit mau daftar ke dalam daftar DPT gampang, mau datang ke TPS gampang. Gitu. Prinsip membangun TPS adalah mendekatkan kepada pemilih. Ya. Kalau TPS itu dibangunnya jauh di tempat yang sulit dijangkau, ya tentu mereka juga males. Gitu. Iya. Apalagi kalau misalkan TPS-nya banjir. Nah, misalnya ada bencana alam gitu ya. Nah, termasuk menentukan dan memilih hari pemungutan suara. Itu juga ternyata, menjadi penentu? Iya, itu ternyata memberi pengaruh juga. Gitu ya. Okay. Kalau kita pilih, karena di pemilu 99 sampai dengan 2009, itu kan ada pemilu nasional dan pemilu kada. Harinya itu berserakan, ada yang menyelenggarakan hari Senin, ada Selasa, Rebu, Jumat enggak, seingat saya ada Sabtu, ada Minggu gitu ya. Ternyata kalau kita lihat tren tingkat partisipasinya itu sedikit dipengaruhi oleh hari itu juga. Gitu. Itulah mengapa Pilkada 2005 sampai dengan 2008 yang masih berserakan, setelah Pilkada 2008 itu cenderung kita seperti kita bersepakat, sepertinya Rebu itu menjadi hari yang paling baik. Nah sejak pemilu nasional 2014, penyelenggaraan itu kemudian seperti reguler pemilu setiap hari Rabu. Dan kita berharap tentu saja partisipasi pemilih ini di pemilu 2024, apalagi di Valentine's Day ini juga bisa menarik atau memikat hati pemilih muda ya. Nah saya ke Mas Afri dulu. Mas Afri, ini seperti apa sih sebenarnya sebaran TPS, sampel, jumlah responden dari lembaga Anda? Iya, jadi Populi Center mengadakan quick count dan quick count ini kita lakukan pada 2.500 TPS yang tersebar di 487 kabupaten kota
dan hampir 1000-an kecamatan dan kelurahan, dan sementara untuk exit poll sendiri per TPS kita mengambil 4 responden. Nah, dengan demikian ada 10.000 responden untuk exit poll kita. Jadi dengan angka yang seperti itu kita menjamin margin of error untuk exit poll relatif kecil. Begitu juga untuk quick count sendiri. Kalau dari Populi sendiri, kalau dari indikator sendiri seperti apa Mbak Rizka? Ya, kalau indikator politik Indonesia mengadakan 2, ada quick count dan ada exit poll juga. Untuk quick count kami melakukannya di 3.000 TPS. 3.000 TPS? Ya, di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Dan untuk setiap TPS kami melakukan exit poll kepada 1 responden, laki atau perempuan, yang penentuannya kami lakukan secara random berdasarkan waktu dan jenis kelamin. Ya, seperti itu, Mbak. Lalu untuk soal data sendiri seperti apa kalau Mas Afri dan juga Mbak Rizka? Untuk kevalidan datanya seperti apa? Iya, jadi untuk pengambilan data jelas untuk menjamin kevalidan data itu calon enumerator kita latih sedemikian rupa ya tentang prosedur-prosedur pengambilan data. Secara umum mereka harus memfoto formulir C1 Plano dan kemudian mengisi secara jelas ke dalam apps yang kita miliki dan kemudian mengirim ke data center, dan kemudian secara real time data center itu terupdate selama mereka mengirimkan data itu terus-menerus. Nah, jadi dengan demikian dengan foto dan kemudian di apps itu sendiri kita juga menyertakan beberapa validator beberapa cara-cara validasi data gitu ya. Misalnya salah isi jumlah pemilih di sana gitu ya, atau suara tidak sah dan sebagainya, itu otomatis sistem akan menginvalidasi itu gitu, dan kemudian enumerator akan mengisi lagi. Jadi sistem sendiri memiliki alat validasi untuk memastikan data itu clear. Kalau untuk indikator sendiri? Ya, jadi untuk prosesnya ini memang berlapis. Sejak awal itu mulai dari persiapan, Mbak, mulai dari penentuan TPS yang dilakukan secara acak. Kemudian di setiap TPS kami menugaskan 1 orang relawan, yang relawan itu sebelum hari H itu sudah dilatih untuk melaksanakan tugasnya, mencatat hasil penghitungan dan juga untuk mewawancara exit poll. Nah, setelah itu pada menjelang hari H kami juga melakukan uji coba dan sudah mulai melibatkan data center. Di data center itu sudah ada para call center atau penelpon yang memastikan relawan itu sudah tahu posisi tempat bertugasnya di TPS mana, kemudian sudah datang ke sana demikian, dan sudah melakukan uji coba. Nah, uji cobanya, apa yang diuji cobakan adalah bagaimana menginput data di dalam aplikasi yang memang sudah khusus kita siapkan. Nah, kemudian juga diberitahu apakah mereka sudah benar atau membuat kesalahan dan harus diperbaiki gitu. Nah, kemudian juga sehingga pada hari H itu untuk meminimalisir kesalahan, kemudian memastikan datanya valid. Nah, berikutnya juga pada hari H kita juga meminta melalui aplikasi lagi, selain menginput data juga ada dokumen penunjang ya, seperti foto C1, dan juga tetap data yang dikirimkan ke data center kami dilakukan validasi. Validasi beberapa lapis, antara lain adalah nomor TPS, kemudian memang dari relawan yang memang bertugas di situ, dan kemudian juga data suara sah dan suara tidak sahnya gitu. Jadi beberapa lapis itu yang kami lakukan sampai akhirnya melalui penghitungan statistik hasilnya itu bisa ditampilkan. Itu tadi dari Populi dan juga indikator. Nah, kalau kita membahas soal bagaimana partisipasi pemilih di pemilu 2024, begitu ya, kita berharap tentu saja partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini naik begitu signifikan ya, Pak Arief. Nah, bagaimana kemudian yang juga golput gitu ya,
Ada banyak beragam alasan mengapa kemudian mereka memilih golput dan sebenarnya ada nggak sih sanksinya untuk yang golput atau yang mengajak untuk golput? Jangan dijawab dulu, Mas Arief. Kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami di Indonesia Memilih.